Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa takhawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat, peserta dan undangan wisuda dan khutbah ta'aruf, alumni atau mahasiswa Al-Islam angkatan 15, terutama yang kami hormati Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Berikut juga dengan ahlan wa sahlan Bapak Tamsil Linrong. Beliau ini adalah pejuang lama. Ahlan wa sahlan Pak, walaupun saya belum ketemu secara lebih mendalam, tapi sudah lama mendengar beliau. Beliau adalah dulu bendahara Dewan Dakwah Islami Indonesia, benar nggak Pak? Ya, karena kita juga orang Dewan Dakwah Pak, jadi banyak beliau datang ke Dewan Dakwah, kemudian mengembangkan Dewan Dakwah, dan terakhir kalau tidak salah ada pertemuan dengan pengurus, saya diundang tapi waktu itu nggak datang, di rumah makan apa itu rumah? Ya disitulah ya. Jadi banyak undang-undangan yang kami tidak bisa hadir sebenarnya. Jadi kami termasuk salah satu wakil ketua Dewan Dakwah yang mungkin jarang ketemu dengan Pak Tamsil ya. Tapi nama beliau sudah mendunia, bahkan mendunia. Hampir sama dengan Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Makanya cocok keduanya. Ya. Sama-sama namanya mendunia. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya tidak berpanjang lebar, karena yang berhak berpanjang lebar adalah sohib yayasan, ketua yayasan. Saya hanya meneruskan saja. Waktunya ya sangat terbatas. Habis ini ada wisuda, ada takrim, orang menghormati, penghargaan kepada orang-orang berprestasi. Jadi saya hanya mengantarkan dan meneruskan serta melengkapi yang disampaikan oleh Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Pertama kali buku fikih masjid ini sebenarnya sama ya, disampaikan ini terinspirasi dari Bapak M. Nasir yang mengatakan 3 pilar dakwah itu masjid, pesantren, dan kampus. Mumpung ini ada saksi sejarah Pak Tamsil Linrong ya, makanya belum ada penulisan secara lebih mendalam tentang 3 pilar itu. Kami salah satu kader Dewan Dakwah dan kadernya Pak Nasir ya, itu ingin menyumbangkan salah satu buku dari 3 pilar dakwah. Pertama kita mulai dari masjid dulu. Masjid ini sebenarnya penulisan buku itu ada 3 seri ya. Pertama masjid sebagai pilar dakwah, kemudian fikih masjid, yang ketiga ada 3 sejarah masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Cuma yang baru tertulis baru 1, yaitu fikih masjid. Adapun masjid sebagai pilar dakwah sebagai Islamic Center itu belum, mungkin tahun depan. Ya, kemudian 3 sejarah masjid mungkin tahun depannya lagi. Jadi memang butuh seri. Kemudian juga belum tertulis pesantren sebagai pilar dakwah. Kemudian nanti kampus sebagai pilar dakwah. Kalau masjid untuk menurunkan orang-orang yang ahli ibadah ya, mencetuskan atau mencetak ahli ibadah. Kalau pesantren adalah tempat untuk mencetak ahli ilmu agama, kalau kampus adalah untuk mencetak teknokrat ya, para politisi. Ini sudah terbukti Ustadz Farid Ahmad Uqbah menggabungkan 3 itu secara pribadi. Beliau adalah dulu sering ke masjid ya, kemudian membangun Masjid Al-Islam ini. Kemudian beliau juga pernah di pesantren, pernah di kampus, dan sekarang mendirikan PDRI. Jadi sudah plek itu 3 itu ada di Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Kalau saya masih jauh. Ya. Jadi rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu
kita mulai dari 3 pilar dakwah, yaitu masjid. Ya. Kalau nggak salah PDR itu tadi beliau tidak mau promosi karena mungkin karena ketua, saya pemerhati saja. Jadi PDR itu salah satu simbolnya adalah dari masjid membangun apa Ustaz? Dari masjid membangun. Nah, dari masjid kita bangkit, dari masjid kita mengurus agama. Itu syiarnya PDRI. Bagi anak baru nggak tahu PDRI, nanti cari sendiri ya, tanya sama Ustadz Farid. Kita teruskan. Jadi para hadirin rahimakumullah, ya, ini ada 3 ya, khutbah ta'aruf, khutbah wada, dan bedah buku. Khutbah wada sudah disampaikan oleh Ustadz Farid. Khutbah ta'aruf tadi sudah lihat di profil tadi. Bedah buku sudah dibagikan bukunya, itu sudah selesai semuanya. Nanti sudah kita bagikan kepada mahasiswa, nanti insya Allah para ustadz akan dapat. Nanti sampai ke rumahnya masing-masing lewat Gojek dan GoPay nanti insya Allah. Jadi nanti akan sampai ke rumahnya masing-masing, termasuk Bapak Tamsil Indrong insya Allah akan dapat buku ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ya, kok catatannya hilang? Karena di internet, ya. Baik, saya teruskan dulu. Gimana ini? Nah, karena catatannya di WA itu bisa berubah sendiri. Ya, baik. Yang kedua, yang saya sampaikan bahwa alhamdulillah, ini khutbah ta'aruf ya. Untuk tahun ini dan tahun kemarin sudah dimulai program 1 tahun. Program 1 tahun khusus bahasa Arab dan tahfidzul Quran. Ya, jadi mahasiswa yang baru masuk ini jangan langsung masuk ke pesantren tinggi Mahat Ali, tapi masuk ke namanya syu'bah, yaitu pendalaman bahasa Arab dan tahfidzul Quran 30 juz. Alhamdulillah, dari program 1 tahun itu muncul seorang santri yang nanti kita berikan penghargaan, sudah hafal 30 juz sekali duduk. Dari ba'da subuh sampai maghrib. Itu nggak nyampe setahun sudah hafal 30 juz. Ini sejarah baru al-Islam. Yang kedua, program kita adalah mengirim kader-kader ke luar negeri. Tadi sudah ditampilkan, kita punya alumni-alumni yang belajar di Yaman, kemudian di Sudan, di Madinah, termasuk di Turki. Baru kemarin kita melepas mahasiswa yang dapat beasiswa ke Turki, dan sudah saya hubungi panitia di sana. Insya Allah setiap tahun Al-Islam akan dapat 3 mahasiswa yang dapat beasiswa ke Turki. Saya minta 7 tapi dibatasi hanya 3. 3 insya Allah calon-calon nanti ini yang baru lulus ini mudah-mudahan kalau kepingin Turki insya Allah bisa difasilitasi. Ya, itu murah, lebih murah biayanya daripada biaya kuliah di dalam negeri kita. Ini salah satu cara kita mengkader. Jadi tidak sekedar mengkader dalam pesantren ini, tapi kita kirim termasuk ke luar kota, bukan luar negeri saja, tapi dalam negeri juga kita kirim, kita berikan beasiswa untuk belajar di tempat lain, nanti balik lagi ke Al-Islam. Itu percepatan di dalam mengembangkan Al-Islam. Ini pernah dilakukan oleh para ulama dulu, oleh oleh Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Ya, mereka dalam percepat peradaban, mereka memanggil ya para intelektual, para ilmuwan dari luar negeri untuk belajar, untuk mengajarkan ilmu-ilmu di pusat Baghdad, ibu kota Bani Abbasiyah di Baghdad. Maka pada zaman Harun ar-Rasyid itu terkenal dengan perkembangan pengetahuan Islam sangat pesat. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika perang Badar. Tawanan-tawanan perang Badar itu dari kaum non Muslim boleh dibebaskan, bisa dibebaskan dengan syarat mengajarkan, ya, mengajarkan huruf Arab, mengajarkan tulis menulis dan baca membaca kepada orang Islam. Habis itu dibebaskan. Itu menunjukkan bahwa penting kita belajar dan penting kita merekrut para kader-kader, para alumni yang mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai bakat yang baik agar mengajar di Al-Islam. Jadi tidak harus diajar sendiri, tapi bisa dikirim di luar.
Itu salah satu program terbaru di Pesantren Tinggi Al-Islam. Dan alhamdulillah kita juga merekrut ustadz-ustadz yang ada sekitar Al-Islam ini. Di sini ada Dr. Anung, nanti insya Allah ada Dr. Abdul Khalid, ada ustadz-ustadz yang lain, alumni Mesir, alumni Medina, ada Ustadz Hanafi, ada Ustadz Abdul Aziz, itu alumni-alumni luar negeri. Ya, kita rekrut semuanya agar menguatkan pesantren Al-Islam. Ada lagi makula di dalam situs Kemenang disebutkan bahwa pesantren masjid itu berjumlah 741.000 di Indonesia masjid. Ya, itu yang terdata. Kemudian pesantren itu berjumlah 31.385. 4,25 juta jumlah santrinya. Jadi santri seluruh Indonesia itu 4,29 juta. 44% dari santri itu berpotensi untuk mengembangkan ekonomi umat. Jadi dari masjid, pesantren, kemudian kampus berjumlah 2.694 kampus yang semuanya kalau digabung itu ada potensi untuk mengembangkan ekonomi umat. Maka di dalam buku fikih masjid, memang ini buku berkenaan dengan fikih saja. Kalau dihubungkan dengan masjid sebagai pilar dakwah, maka sebagai berikut. Pertama, sudah sampaikan Ustadz Farid tadi bahwa awal kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah membangun masjid. Cuma saya menyoroti dari sisi lain, masjid itu adalah infrastruktur. Infrastruktur itu adalah bangunan. Ya, bangunan itu namanya infrastruktur. Maka kita berikan istilah dakwah infrastruktur. Dakwah dengan cara membangun bangunan. Karena di bab pertama dari buku ini disebutkan pengertian masjid dan musola. Masjid ada sebuah bangunan yang dikhususkan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Maka ada bangunan. Tadi Nabi Muhammad SAW pertama kali membangun masjid. Nah, ini salah satu cara berdakwah yang efektif. Kalau kita membangun ribuan masjid, insya Allah dakwah itu akan menyebar. Lihat Wali Songo umpamanya. Wali Songo itu kenapa bisa mengislamkan tanah Jawa? Itu salah satunya lewat bangunan masjid. Jadi masjid itu dibangun. Walaupun masjid tidak harus menggunakan arsitektur Arab. Bahkan kalau Wali Songo itu menggabung antara masjid dengan budaya lokal, kearifan lokal. Oleh karena itu kita dapatkan beberapa masjid yang berbentuk joglo, masjid yang mungkin berbentuk bangunan-bangunan di Jawa Barat, bahkan kalau di Sumatera nanti masjid berbentuk rumah gadang. Itu menunjukkan gabungan antara Islam dan budaya lokal. Budaya lokal itu ada di dalam Al-Quran. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa bilisani qaumi lubayyina lahum. Kami tidaklah mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya. Itu menunjukkan bahwa budaya lokal perlu direkrut. Dan salah satu pengembangan budaya lokal dengan apa? Dengan membangun bangunan. Dengan infrastruktur ini insya Allah akan kuat. Mungkin ke sebuah yayasan, sebuah organisasi mudah dibubarkan jika tidak cocok dengan pemerintah. Tetapi kalau ribuan masjid, ribuan sekolah, ribuan pesantren bolehlah dibubarkan, tapi ngambrukkannya susah. Ya kan, coba mengambrukkan masjid Al-Islam susah banget nih. Dibutuhkan berapa puluh tukang. Belum yang tingkat 3 itu. Susah, makanya dakwah infrastruktur ini penting banget. Selain nanti isi dan materi dalam masjid itu sendiri. Jadi penting dakwah infrastruktur. Di Mesir itu ada namanya Jamaiyah Syara'iyah. Itu punya ribuan masjid. Masjid yang terbanyak di dunia mungkin masjid Jamaiyah Syara'iyah. Semua masjid masjid tauhid. Kemudian itu Jamaah Ansar Sunnah, ada 2 jamaah Ansar Sunnah dan Jamaiyah Syariah. Kalau Jamaiyah Syariah itu mendirikan rumah sakit, ribuan rumah sakit. Termasuk 3 anak kami yang lahir di sana semuanya gratis ya. Karena apa? Karena Jamaiyah Syariah ini memberikan fasilitas bagi mahasiswa-mahasiswa yang melahirkan di sana. Rumah sakit gratis, cuci darah gratis, apa saja gratis di sana. Itu namanya membangun infrastruktur, dakwah infrastruktur. Dan memberikan maslahat untuk umat dan jangkanya panjang. Jangkanya panjang, maka nanti masjid ini, pesantren ini, kampus ini disandingkan dengan wakaf. Wakaf ini lagi digalakkan
oleh umat Islam termasuk Dewan Dakwah Pak Tamsil Nirong lagi wakaf lagi digalak karena wakaf Dewan Dakwah itu ribuan tetapi kurang maksimal. Nah, makanya wakaf dengan pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan pembangunan kampus ini harus bersinergi sehingga menjadi efektif dakwahnya. Ya. Itu bab pertama tentang bangunan masjid. Yang menarik adalah bahwa infrastruktur itu termasuk dakwah juga. Di antaranya di dalam surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu ada yang berbunyi begini, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamin wa idza gharabat taqridum datal shimal wa hum fi fajwatin min. Salah satu kelebihan Ashabul Kahfi itu mereka ditempatkan di dalam gua di mana gua itu lebar luas. Maka sebenarnya kubah masjid itu bukan sekedar budaya, itu sebenarnya infrastruktur yang Islami. Kenapa? Kalau ada kubah, di sini ada kubah tapi ininya enggak tembus. Mestinya tengahnya ini tembus. Kenapa? Ternyata kalau kita perhatikan itu untuk sirkulasi udara. Masjid ini sebenarnya dingin, AC-nya banyak, tapi kalau yang hadir banyak seperti ini jadi panas. Kalau ada kubahnya itu semua hawa dan itu lari ke kubah itu. Jadi enggak jadi panas. Tidak ada masjid yang bangunannya kecil gitu, bangunannya pendek mesti tinggi. Itu diambil dari surat Al-Kahfi bahwa guanya Ashabul Kahfi yang ditinggali 309 tahun itu infrastrukturnya seperti masjid, atasnya luas untuk sirkulasi udara. Bahkan termasuk ada lubang-lubang masuknya matahari, sini enggak ada. Maka ke depan bisa dirombak ada lubang masuk matahari. Ya, matahari itu ada hotel, bagus sekali hotel itu tingkat 7, tapi matahari masuk. Itu gimana caranya? Mengambil infrastruktur dari kisah Ashabul Kahfi. Ini dari sisi infrastrukturnya ya. Yang kedua bahwa masjid pada zaman Rasulullah SAW berfungsi satu sebagai tempat ibadah, tempat sholat berjamaah, tempat pendidikan dan pengajaran. Ya, kemudian difungsikan sebagai tempat menerima tamu. Hari ini kita menerima tamu di mana? Di masjid. Ya, karena memang orang tamu kita kecil. Ya, tamu-tamu sebanyak ini terima di masjid. Bahkan seorang Ustadz Tamsil Nirong diterima di masjid. Ya, itu menunjukkan kita sudah mempraktekkan penerimaan tamu di masjid. Maka nanti dalam buku ini pada halaman 179 hukum orang kafir masuk masjid boleh. Orang kafir boleh masuk masjid sebagai tamu. Dulu pada zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang kafir yang ingin menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam lewat masjid padahal mereka masih kafir. Yang berikutnya masjid tempat menginap. Tempat menginap orang-orang yang tadi sudah disebutkan Ustadz Farid, tempat menginap orang yang tidak punya rumah, tidak punya makanan itu di masjid semuanya. Bukan masjid banyak makanan ini kan. Jadi ya inilah cikal bakal pesantren. Kemarin saya sempat terbesit ya, pesantren ini kalau bisa menampung orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Taruh di sini, cuma masalahnya tempatnya nggak cukup. Kalau tempatnya cukup, kita tampung semuanya supaya seperti masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala unsur masyarakat kita tampung, kemudian dari situlah kemudian terbentuk masyarakat seperti Ahlus Suffah. Di situ belajar agama. Nah, di sini ada hukum duduk dan tidur di masjid, halaman 59. Dulu ada seorang wanita, ini salah satu dalil bolehnya kita membuka pesantren putri yang untuk al-Islam namanya Rumah Tahfidz Ummatul Mukminin. Itu dalilnya adalah seorang ibu-ibu pada zaman Rasulullah SAW, ibu-ibu tua, ya, difungsikan sebagai marbot masjid untuk apa? Membersihkan masjid. Yang ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW menyolatkan jenazah di kuburan beliau. Lalu beliau itu menginap di masjid. Ini salah satu dalil pesantren perempuan. Ya, ada di dalam buku ini. Kemudian masjid sebagai tempat olahraga. Al-Islam ini nggak punya tempat olahraga, makanya olahraganya di masjid. Tetapi bukan futsal ya. Di sini hanya untuk olahraga bela diri. Kalau futsal nggak boleh di bawah saja. Ya. Termasuk untuk latihan fisik dan menegakkan hudud. Ini pada halaman 79 sampai 100 dalam buku ini. Hukum berolahraga, latihan fisik, membaca syair, menegakkan hudud dan menggunakan masjid untuk khutbah ta'aruf ada di sini semuanya. Ya, halaman 79 sampai 103.
Masjid sebagai tempat rapat untuk menentukan arah kebijakan negara. Nah, ini salah satu kelebihan PDR itu, karena nggak punya kantor, mereka rapatnya di masjid, Masjid Al-Islam. Ya. Yang ke-10, nah ini penting, masjid untuk pengembangan ekonomi umat. Tadi belum disinggung Ustaz Farid. Masjid sebagai pengembangan ekonomi umat. Nah, ini ada hukum jual beli di masjid. Ya, halaman 159. Tadi sudah disebutkan potensi anggota masjid untuk memajukan ekonomi ada sekitar 4,2 juta orang. Ini jadi 40% santri itu akan mengembangkan ekonominya. Tadi kita kedatangan alumni melaporkan bahwa beliau mempunyai jualan gerobak. Ini nanti saya sebutkan juga, ini alumni-alumni yang ini banyak nih pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha dari santri. Ini ada bos kebab itu, kebab santri ya. Ini laku keras, butuh gerobak, nanti bisa menghubungi saudara Ahmed, ini sudah ngodosi gerobak-gerobak. Alumni-alumni yang siap jualan, hubungi beliau gratis insya Allah. Ongkirnya gratis ya, tapi gerobaknya bayar ya. Jadi melalui online nanti kita harap ya alumni ini akan mentraining kita. Mas santri ini harus ditraining oleh para alumni tentang usaha wira swasta. Nah, salah satu siasat kita di pesantren ini, alumni sudah menyebar, kita tarik kembali untuk ngajarin mahasiswa yang ada. Insya Allah baru kita rencanakan itu. Ya. Itu diantara isi buku ini. Memang masalah hukum, fikih, halal dan haram, tapi kalau kita hubungkan dengan pilar dakwah, insya Allah sangat bermanfaat dan klop ya antara penggunaan masjid sebagai pilar dakwah dan sebagai hukum halal dan haram dalam masjid itu. Saya kira itu pada hadirin rahimakumullah, kita lihat salah satu dalil bahwa masjid digunakan untuk pusat pengembangan ekonomi adalah surat An-Nur ayat 37. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Jadi ahli masjid ini adalah orang-orang yang berzikir, sholat, belajar, tapi juga bisnis. Ya, zaman sekarang itu jangan sampai santri lulus kemudian nganggur. Alhamdulillah anak alisan tidak ada yang nganggur, semuanya jadi pengusaha. Walaupun kadang-kadang rugi. Kemudian ada alumni jual beli emas, koin emas itu sampai ditipu orang, rugi berapa ratus, berapa puluh juta. Biasa orang jual beli itu ada rugi, ada untung. Ada juga beberapa alumni kita yang mungkin digelapkan uangnya, tetapi nggak masalah. Insya Allah itu salah satu cara kita sukses. Jadi biasanya orang kalau bangkrut sedikit itu tanda akan sukses. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang kita bahas di sini, dia masuk sumur itu tanda dia akan jadi pemimpin. Maka Ustaz Farid ini mestinya ya, supaya jadi Nabi Yusuf alaihissalam ya teruskan sendiri ya. Kemudian ada juga pengusaha, salah satu pengusaha di Bekasi ini, ya mau selesai nih, insya Allah selesai nih, mau selesai insya Allah. Udah jam 12 kurang 20. Terakhir nih saya cerita, salah seorang pengusaha itu punya toko, terbakar tokonya, rugi sampai punya utang 2 miliar. Kemudian dia bangkit dalam berapa tahun bisa membayar uang 2 miliar dan sekarang tokonya tingkat dan punya cabang. Jadi kalau terbakar tokonya, tanda dia akan sukses. Kalau uangnya digelapkan orang, tanda dia akan sukses. Dan begitu seterusnya. Itu cara kita memahami kehidupan ini. Saya kira sampai situ aja karena sudah panitia sudah memperingatkan. Habis ini insya Allah ada prosesi wisuda. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.